Mas Ari ini yang punya pengalaman untuk mengerjakan proyek-proyek yang skala nasional ya. Melihat proyek kayu tangan seperti ini, itu menurut Mas Ari gimana? Kalau menurut saya yang pertama, kalau begitu saya masuk di dalam sebuah proyek di pagi hari ini, sangat sedih saya ngelihatnya gitu, karena Ini proyek nasional loh ini. iya, karena saya tidak melihat sebuah public safety regulasinya kayaknya tidak ketemu. Yang pertama, kalau kita mulai tadi masuk, kita tidak melihat banyaknya sebuah papan tanda untuk dilarang masuk. Yang kedua, Sehingga masyarakat bisa masyarakat bisa masuk masuk ya. bebas. Harusnya nggak boleh begitu. Harusnya tidak boleh begitu. Karena apa? Karena di sini terutama hordengnya ya, bahasa kontraksen itu hordeng, pagar kontraksen ini tidak permanen. Harusnya ini baja itu harus permanen, bisa menggunakan zinc kan, gitu ya. Jadi itu harus permanen, tertutup, sehingga tidak ada celah orang-orang yang masuk atau bahasa Jawanya berowot dari bawah. Dan itu sudah dianggarkan dalam proyek ya? Pastinya kalau sudah bicara proyek nasional itu harus dianggarkan, wajib dianggarkan, dan anggarannya pasti. Katakanlah Jadi tidak boleh banner-banner dipasang kayak gini, tidak boleh ya? Ya, artinya, harusnya ya? Artinya mengganggu publik ya. Kita kan punya hak masyarakat untuk melihat sebuah kota yang indah ya. Artinya kalau kita melihat banner yang sudah berantakan begini kan tidak indah. Maka dari itu kenapa di nasional project itu namanya pagar tuh harus permanen dan harus ada one gate, pintu masuk dan pintu keluar tuh satu. Nah, kalau kita lihat sini security-nya tidak ada, sehingga publik melihat masuk di area sini semua, sehingga ini kan membahayakan publik. Kalau kita lihat di sini semua adalah bahan kontraksi masih berserakan. Kayak begini-begini ini Ya, ya? kayak seperti ini. Betulnya nggak boleh ya begini ini ya? Ini kan bahaya kalau ada orang naik sepeda tadi terkena gitu ya. Termasuk juga kalau kita lihat sampah-sampah di sini, ini kan juga tidak boleh nih. Coba. Kenapa? Sampah ini kenapa? Menumpuk di sini tidak dibuang, sehingga ini akan membusuk, sehingga akan menjadikan sebuah bau dan akan jadi bakteri yang akan berterbaran di Kota Malang. Ini kan tidak boleh seperti ini. Kalau kita lihat sampah di pojok sana banyak sekali juga gitu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi seharusnya gitu. Kalau anak-anak sekarang masuk di area proyek, ternyata di sini ada sebuah bakteri yang menyebar karena sampah. Maka dari itu proyek harus ada di sini. Namanya ada truk sampah, itu harus standby dalam. Berarti tidak boleh ada sampah yang menumpuk. Tidak boleh. Harus bersih. Nah, inilah kalau kita lihat sebuah siapa yang akan mensupervise seluruh kegiatan ini yang paling penting. Adakah itu dari pemerintah, ataukah dari komunitas, atau dari masyarakat? Yang paling penting proyek, apalagi bicara heritage, itu wajib melibatkan sebuah masyarakat umum, tokoh masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat tidak dilibatkan dalam sebuah, walaupun pengawasan proyek skala nasional seperti ini. Ya, ini kebetulan salah satu yang menggagas tempat heritage kayu tangan ini ada Pak Sairwan ini. Pak Sairwan sama Mas, monggo Mas, kita ngobrol. Setelah melihat kayak begini ini, dari desain awal yang Pak Sairwan dulu ikut menggagas desain itu, kira-kira dilihat dari ini gimana Pak? Kalau melihat kayak begini nih, kira-kira sesuai nggak dengan desain awal yang dulu dibikin Pak? Mungkin kami bicara dari segi gagasan awal, betul ya, kami sempat dulu mulai 2016 ya itu sempat lebih intens kepada masyarakat jangan, termasuk juga pada saat Radam Malang mengadakan kampung tematik. Kita IAI Malang juga melakukan pendampingan. Nah, kalau bicara gagasan ini sementara dari segi pelaksanaan secara fisik ini, dari gambar-gambar yang terpajang itu adalah memang masih sesuai dengan apa yang kita gagas. Jadi tugas kami adalah IAI memberikan gagasan kepada Pemkot. Adapun realisasinya, eksekusinya tentunya ada di Pemkot ya. Nah, dalam pelaksanaan ini tentunya IAI karena profesi asosiasi profesi tidak terlibat dalam pelaksanaannya. Hanya sebatas memberikan gagasan, memberikan masukan, itu pun di situ saja koridor kita untuk sebagai seorang Ya, tetapi kalau kita melihat Pak, ketika desain awal itu adalah misalnya dari teman-teman IAI ya, gagasan awalnya. Itu kan sebetulnya harusnya dilibatkan ya sampai pada pelaksanaan. Apalagi ini misalnya ini kan proyek nasional, betul. Kontraktornya yang menggarap itu misalnya tidak dari Malang misalnya, jadi tidak tahu dengan kearifan lokal yang ada di sini. Nah, pertanyaan saya, seberapa kawan-kawan ini diajak koordinasi, diskusi untuk mengawal proyek ini? Terus saja untuk tahapan ini kita tidak terlibat ya, tidak koordinasi dan sebagainya.
Tadi bahwa kami setelah menggagas itu kami sampaikan ke pihak Pemkot, di susun ide-idenya ya udah di situ saja. Kami hanya sebatas menyampaikan gagasan saja. Memang secara prosedural tidak ada kewajiban kami diminta untuk hadir ya. Memang itu tidak ada karena kita cuma penggagas saja, tidak ada terikat kontrak dan tidak ada apa-apa di situ. Dan tentunya itu prosedur yang bagi kami adalah sepertinya memang ya karena kami tidak terikat apa-apa. Jadi terlepas itu artinya ya tentunya pihak Pemkot atau atau pihak kementerian sebagai pelaksana ada di situ. Kami hanya sebagai dari desain awal yang dibikin Pak, ini titik yang keberapa harusnya ini? Ada berapa titik yang seperti ini? Ada tiga ya. Yang pertama di PLN, yang kedua di sini, yang ketiga di Kayu Tangan. Separuh kan sudah ada di Kayu Tangan, yang Taman Khairil Anwar itu udah separuh, masih belum selesai semua. Jadi ini ada 3 zona kalau nggak salah. 3 zona. Ya, 3 zona. Sepertinya tahapan ini itu sampai zona 1-2 aja. Sini sama sana. Sini sama zona kedua itu sampai BRI kalau nggak salah. Oh, berarti ini belum dulu. Sudah. Yang PLN. Sudah. Tapi ini kalau oke, nanti kita ke sana. Dari sana terus kita muter. Iya. Berarti sejauh ini sesuai Pak ya sama yang gagasan yang kita sempat sampaikan. Kalau melihat dari seperti ini sesuai ya. Sesuai gagasan yang awal kita sampaikan. Oke. Ada tambahan Mas? Enggak, monggo. Oke, ya kalau gitu kita lihat yang titik yang berikutnya. Pohon ini ada di Jalan Basuki Rahmat, termasuk dalam rangkaian proyek Heritage Kayu Tangan. Pedestrian. Ini gimana nih, Mas Wari, kalau pohon kayak gini nih? Ya kalau kita lihat sih, kita menyikapin ide gagasan itu untuk bikin kayu tangan heritage itu sudah tok kan gitu. Tinggal bagaimana mensosialisasikan. Yang kedua, bagaimana siapa yang mengawasin daripada konseptor seorang arsitek kepada seorang pelaksana proyek. Kalau kita lihat ini, Nah ini salahnya di mana? pohon ini kan punya nyawa juga, punya hak untuk hidup ya. Kalau pohon ini sudah dilakukan seperti ini, artinya mereka tidak bisa bergerak gitu. Paling dalam waktu 3 bulan pergerakan daripada akar pohon. Maksudnya nggak boleh langsung mepet begini ya? Tidak boleh, paling nggak tidak ada space 30 cm kanan kiri itu ya. Sehingga di sini membuat sebuah ruang. Sehingga di sini pohonnya juga butuh pupuk dan segala macam gitu. Kalau sini bagaimana memupuk sebuah pohon di sini gitu. Nah inilah yang kita butuhkan. Suatu hari kalau pohonnya mati, ini kan jadi masalah. Ini harus dilakukan. Banyak perlunya kita punya wawasan lingkungan itu ya. Ya, kita project ya. Tentunya di Pemkot kan ada KLH yang harusnya mereka bisa mensupervise. Kan ada kepala dinas KLH yang dia harus paham tentang bagaimana mengatasi pohon-pohon ini gitu. Pohon ini harus di-trimming, pohon ini harus dilakukan. Makanya pemerintah itu harus selalu kerjasama dengan para ahli masyarakat. Saya yakin masyarakat itu ada ahli yang desain konsep, ada juga desain keamanan, hal-hal seperti ini harus dilakukan. Karena kalau kita bicara public space ya, bicara pedestrian, ada orang buta ini, ya. Harusnya pohon ini memang nggak boleh sebenarnya, harus dipindahkan. Makanya di Rislan. Dia kan ada di sini kalau nggak salah. Ya, jadi sebenarnya ini juga udah salah gitu loh. Kan itu ya. Oh ini di Babel. Ya, pakai itu Pak. Ya. Di Babel di sini Mas Ari. Ya. Ini sudah jauh itu. Ya, di Papua ini. Ya. Tetapi untuk mengatasi itu kan di Babel memang ada tanda khusus ya, tanda Babel gitu ya. Nah, belum terpasang barangkali yang bisa dicat warna kuning apa? Khusus style warna kuning gitu. Ya. Tetapi kalau memang ini ya, yang ini saya mencolok ini. Saya kira pohon-pohon yang ada di sini sampai sana itu harusnya dikasih 30 cm ya Mas ya? Ya, 30 cm pembatas 30 cm. lah ya. Tetapi ini langsung pedestrian, trotoar ini langsung begini. Ini tidak
Tidak sesuai standar ini. Oke. Ada satu titik di kawasan Kayu Tangan, ya. Ini adalah di pedestrian di Jalan Basuki Rahmat. Hanya ditutup seperti ini. Ya, ini sangat bahaya ini. Ya, ini sangat membahayakan. Karena kalau orang misalnya tergesa-gesa naik sepeda, kemudian dia lewat di pedestrian, kemudian tidak tahu ada lubang, dia bisa terjerembab di sini. Ya, Anda bisa lihat. Harusnya ada pertanda. Seperti ini sangat bahaya. Hanya ditutupi sama pohon-pohon seperti ini. Ini adalah salah satu spot di kawasan Kayu Tangan Heritage yang akan dibangun. Nah, pertokoan ini adalah punya nilai sejarah ya Pak ya? Betul. Pak Sairwan mungkin bisa ceritakan ini, spot ini. Nah, ini adalah salah satu spot yang yang ada di Kayu Tangan yang bagi kita ini perlu diselamatkan, bahwa konsep kita adalah di mana membuka fasad-fasad sehingga semua bangunan yang lama ini kelihatan fasadnya, dan tentunya itu menjadi sebuah objek yang menarik untuk destinasi heritage di Kayu Tangan. Nah, ini adalah hal-hal yang memang kedepannya kita harapkan bahwa semua fasadnya menjadi keluar seperti aslinya, seperti yang lama, sehingga itu menjadi sebuah bentuk dan heritage yang menjadi karakter kawasan Kayu Tangan itu sendiri. Tahun berapa Pak kira-kira ini? Nah, ini kalau Perkiraan Pak Sairwan. kalau kita sejarahnya bahwa mungkin kawasan ini sekitar 1920-an lah. 1920 ya. Nah, Ini yang masih asli yang di atas itu Pak ya? semuanya ya. Jadi yang di atas Oh, ini sama yang di bawah? semua asli semua. Yang bawah sudah pasti. Oh, yang bawah sudah. Yang fasad atasnya yang atas ini yang masih asli ya. asli. Nah, kita harus memulai dengan itu. Jadi bangun-bangunan yang masih bisa diselamatkan, saya kira juga masih bisa kita coba kita mulai. Kalau tidak pernah kita mulai, maka kita tidak pernah akan bisa mengatakan bahwa itu tidak bisa. Nah, itu yang mungkin perlu kita. Kalau menurut Pak Sairwan ini corak-corak seperti ini dipengaruhi dari mana ini? Jelas Eropa ini atau Eropa ya? kolonial. Kolonial.